Survei. Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang di dalam hidup ini kita sangat butuh akan pengakuan dari orang lain. Terkadang kebaikan yang kita buat menuntut adanya pengakuan dan penghargaan yang tulus dari orang lain akan kebaikan atau keunggulan sesuatu. Namun, karena ingin diakui dan dipuji terus, kita malah terperangkap dalam keinginan untuk dipuji terus-menerus. Atau pada akhirnya kita jatuh terperangkap dalam sikap makan puji. Ada orang juga yang senang namanya disebut sebagai penyumbang atau donatur. Ada yang berusaha memposting di media sosial agar diketahui publik bahwa dia baru saja memberi sedekah. Ada yang berusaha mengabadikan jasanya dalam bentuk piagam penghargaan. Ada juga yang senang dipuji sebagai pendoa karena suka memamerkan doanya. Orang-orang Farisi juga sama. Mereka biasanya melakukan kewajiban keagamaan di depan umum agar dilihat dan dipuji orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil hari ini, pada saat khotbah di bukit, Yesus mencela orang-orang Farisi dan juga kita sekalian yang suka melakukan kewajiban keagamaan di depan orang untuk mencari pujian. Atau dengan kata lain, kita melakukan kewajiban keagamaan di depan orang banyak
karena kita ingin makan puji. Yesus mengajarkan kepada kita 3 hal yang sangat Kristiani yang mesti dihayati dengan diam-diam, tersembunyi di mata manusia, tetapi dilihat oleh mata Allah. Pertama, memberi sedekah atau karya amal kasih. Tuhan meminta kita untuk memberi sedekah dengan sepenuh hati, tanpa perhitungan apapun, dan tidak perlu menceritakan kepada siapapun mengenai jumlah sumbangan material yang kita berikan. Tuhan mengajak kita untuk memberi sedekah dengan bebas, dengan senang hati, tanpa menuntut pujian atau apapun. Jika kita memberi sedekah dengan maksud agar kita dipuji, maka kita sudah mendapat upah kita, yaitu sudah dipuji orang. Tetapi jika kita memberi sedekah dengan sepenuh hati, karena hati kita tergerak untuk melakukannya dan tanpa menuntut pujian, maka kita akan mendapat pahala pujian dari Tuhan sendiri. Tuhan meminta kita untuk memberi sedekah, janganlah tangan kiri kita tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan kita. Artinya, sedekah itu kita mesti berikan dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi tanpa harus diketahui orang. Kita memberi sedekah karena kita punya hasrat yang kuat untuk memberi, dan bukannya kita memberi karena keinginan orang lain. Jika kita memberi karena orang lain, maka itu adalah kepentingan dan bukan amal kasih. Terkadang kita lebih mudah membuat perhitungan untung dan rugi dan besarnya jasa kita terhadap orang lain daripada memilih melayani dengan diam-diam dan rendah hati. Lebih mudah membuat diri kita dikenal karena jasa daripada dengan diam-diam membantu orang lain untuk menjadi bahagia. Tuhan ingin kita memberi dengan sukacita, tidak perlu dipamer atau disosialisasikan atau di media sosialkan, tidak perlu dilihat atau dipuji orang lain. Tuhan menyadarkan kita agar dalam memberi sedekah kita tidak memakai prinsip do ut des. Artinya, kita memberi sesuatu kepada orang lain karena kita mengharapkan orang lain pun akan memberikan sesuatu untuk kita. Tuhan mau kita berbuat karya amal kasih tanpa pujian, tanpa mengharap kembali. Tuhan mengajak kita untuk semakin berlomba-lomba berbuat baik, dan biarlah Tuhan sendiri yang melihat perbuatan baik kita dan membalasnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hal kedua yang ditekankan oleh Yesus pada khotbah di bukit adalah doa. Salah satu hakikat kita manusia adalah sebagai pendoa. Doa adalah hal yang sentral di dalam kehidupan Kristiani. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa tidak boleh pamer, atau jangan sampai hanya terkesan untuk dilihat oleh orang. Kita berdoa bukan karena kita mau untuk dilihat orang, tetapi karena kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang yang biasanya berdoa dengan tujuan untuk pamer, ia sudah mendapatkan upahnya, yaitu pujian dari orang lain. Tuhan mengajak kita untuk berdoa dengan rendah hati di hadapannya. Doa itu ungkapan yang mengalir dari kedalaman hati yang sederhana. Doa bukanlah kesempatan untuk kita menyombongkan diri dan membenarkan diri di hadapan Tuhan. Doa adalah kesempatan indah bagi kita untuk mengungkapkan maksud dan niat hati kita secara jujur, tulus, dan sepenuh hati kepada Tuhan. Berdoa berarti berada bersama Tuhan di dalam kesunyian. Justru di dalam kesunyian, orang dapat dengan mudah membenamkan hatinya di dalam hati Tuhan, dan dapat dengan mudah membuka hatinya kepada Tuhan. Terkadang kesunyian itu menakutkan, tetapi terkadang pula kesunyian itu menawan. Sampai kapanpun, kebisingan tak akan dapat membantu orang untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, tetapi malah menyesatkan orang.
Tuhan mengajak kita agar mencintai keheningan dan bukan kebisingan. Karena itu dia mengatakan kepada kita, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Tuhan ingin kita belajar untuk punya waktu bertemu dengannya, dan belajar untuk sedia waktu baginya. Belajar untuk diam, hening tanpa musik, hening tanpa media sosial, belajar menghargai kesunyian, dan belajar untuk mendengarkan Tuhan. Doa yang disampaikan dengan tulus dan dengan sepenuh hati, tanpa ada maksud pamer, sudah pasti akan diindahkan, didengarkan, dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hal ketiga yang ditekankan oleh Yesus adalah puasa. Dewasa ini, orang Katolik sudah jarang sekali atau tidak pernah melakukan kewajiban keagamaan tersebut. Ada juga orang Katolik yang tidak tahu kalau berpuasa itu adalah kebiasaan orang Katolik sejak zaman gereja purba. Pada zaman Yesus, orang berpuasa hanya pada hari Senin dan Kamis. Sedangkan pada zaman gereja purba, orang Kristiani berpuasa pada setiap hari Rabu dan Jumat. Tentang puasa, Tuhan mengajak kita untuk puasa secara diam-diam. Tidak perlu diketahui orang, tidak untuk dilihat orang, dan tidak perlu dipamer. Tuhan menganjurkan kepada kita, apabila kita berpuasa, maka minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya tidak diketahui orang bahwa kita sedang berpuasa. Jika kita berpuasa hanya dengan tujuan agar dilihat orang, maka kita sudah mendapat upahnya, yaitu pujian dari orang atau pujian dari manusia. Tetapi jika kita berpuasa secara diam-diam, tanpa ada tujuan untuk diketahui oleh orang lain atau dilihat oleh orang lain, dan membiarkan Tuhan saja yang tahu, maka Tuhan akan membalasnya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kewajiban agama yang kita lakukan yaitu untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang mengetahui apa yang kita lakukan untuknya. Tidak usah kita pamer kepada orang lain. Jika kita melakukannya supaya dilihat orang, maka makna utama dari kegiatan keagamaan itu akan berkurang nilainya. Kita tidak lagi melakukannya untuk menjalin relasi dengan Tuhan, tetapi hanya untuk dipuji orang lain. Dengan demikian, kita menjadi bangga dan kita mulai jatuh di dalam kesombongan rohani. Tuhan tidak ingin agar kita memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa secara munafik. Tetapi justru yang diinginkan oleh Tuhan adalah agar kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan tulus, dan dengan penuh kesadaran. Semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Jadi, biarlah hanya Tuhan sendiri yang mengetahui apa yang telah kita lakukan untuknya. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk memuliakan Tuhan dengan memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa secara sepenuh hati. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.